Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat datang kembali di channel sejarah kita bersama saya Pak Agus Sugianto di dalam pusat sumber belajar atau PSB ini ya. Kita lanjutkan. Pada bab ini kita akan mempelajari interaksi tradisi budaya lokal Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia ya. Standar kompetensinya ini kalian diharapkan bisa menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari negara tradisional kolonial pergerakan kebangsaan hingga terbentuknya negara kebangsaan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis perkembangan negara tradisional kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Itu harapannya bisa menguasai itu ya. Terus indikatornya kalian siswa SMA Negeri 2 Tuban ini bisa mendeskripsikan dan menganalisis fakta tentang proses interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan, seni sastra, seni rupa atau lukis, kepercayaan, filsafat, dan politik, serta mampu menganalisis proses interaksi antara tradisi budaya lokal Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Interaksi antara tradisi lokal Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia bisa dilihat dari tabel berikut ini. Itu ada tradisi lokal Hindu, Buddha, dan Islam. Interaksi dalam bidang seni bangunan, seni rupa, seni tari, aksara, sastra, sistem pemerintahan, sistem kalender, dan filsafat. Yang menghasilkan itu disebut dengan akulturasi budaya kalau dalam bidang budaya, kalau dalam bidang agama disebut dengan sinkretisme ya, seperti itu ya. Interaksi budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal, seni bangunan dan seni rupa atau seni lukis, kita lihat. Nah, ini candi sebagai makam ya. Candi Singosari adalah makam Raja Kertanegara. Yang kedua di tengah itu Candi Jago, makam Raja Anusapati, dan Candi Jawi atau tempat pendermaan Raja Kertanegara ya. Terus juga bentuk candi Borobudur Jawa Tengah ini masih mempertahankan punden berundak ya pada masa Neolitikum ya. Itu masih dipertahankan. Candi Jawi di Jawa Tengah itu juga berundak-undak ya, sama. Seni rupa atau seni lukis, relief pohon kalpataru. Pohon kalpataru ini pohon yang hanya ada di Indonesia, kalau nggak salah ini pohon waru gitu ya. Hiasan kepala kala. Seni aksara dan seni sastra. Seni aksara ini ya berdasarkan bahasa Pranagari dan bahasa Sanskerta ya. Kalau seni sastra ya, kalau bahasa Pranagari dan bahasa Sanskerta, kalau Pranagari itu bahasa untuk kaum kasta rendah, kalau bahasa Sanskerta ini untuk kasta Brahmana ya, seperti itu. Dan ada kitab Arjuna seni sastra, ada kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Bharata Yuda karya Empu Seda, Gatot Kaca Seraya karya Empu Panulu, Samaradana karya Empu Dharma Sutasoma, dan Arjuna Wiwaha karya Empu Tantular, Kunjara Karna Pararaton Negara Kertakarma karya Empu Prapanca. Sistem pemerintahan gotong royong kepala suku. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha, setelah pengaruh Hindu-Buddha jadi sistem kasta, sistem raja. Setelah kedatangan Hindu-Buddha itu ya peralihannya ya. Selanjut, sistem kepercayaan pengaruh India, pemujaan terhadap dewa. Sebelum ada pengaruh Hindu-Buddha itu pemujaan terhadap arwah nenek moyang ya. Sistem kalender. Sebelumnya kita belum pernah mengenal kalender pada masa Neolitikum itu. Pengaruh India ada tahun Saka dan ada Chandra Sengkala. Tahun Saka itu tahun buatan India. Kalau Chandra Sengkala itu ada suatu peristiwa yang bisa dibuatkan sistem untuk menghindari
candra sengkala tersebut atau musibah tersebut. Interaksi budaya, tradisi budaya lokal dengan tradisi Islam. Nah, ini dia masjid, seni bangunan ya. Ada masjid bentuk khusus yang merupakan paduan agama Islam dengan budaya setempat. Misalnya dari bentuk bangunan, menara, dan letaknya. Masjid Kudus ini seperti bangunan candi ya. Nah, Masjid Demak seperti bangunan punden berundak itu ya. Itu ada atapnya, itu tumpang. Ini gerbang komplek makam Sunan Kudus Surakarta, ini punden berundak juga. Makam sebagai hasil kebudayaan zaman Islam merupakan ciri perpaduan antara unsur budaya Islam, unsur budaya sebelumnya. Misalnya dilihat dari segi fisik dan upacara pemakaman dan letak makam. Makam Sultan Malik As-Saleh, gerbang kompleks Sultan Malik As-Saleh dari Aceh ya, gerbang kompleks makam Kasunanan Surakarta di Jawa Tengah juga. Ukiran gapura Candi Bentar ya, ini seni rupa, ada kaligrafi, ukiran masjid Mantingan juga itu perpaduan juga dari budaya sebelumnya dengan budaya Islam ya, Hindu-Buddha ya. Seni tari, contoh permainan debus ya, ini perpaduan antara budaya Hindu-Buddha dan budaya Islam ya. Seni aksara, sering dengan kedatangan Islam di Indonesia masuk pula unsur budaya baru, aksara Arab yang digunakan dalam kitab suci agama Islam atau Al-Quran ya. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan huruf pegon ya, unik. Aksaranya itu dibuat seperti abjad A sampai Z tapi menggunakan abjad dari huruf Arab atau huruf hijaiyah. Hanya ada di Indonesia. Bahasa apapun bisa memakai huruf abjad pegon tersebut. Seni sastra, kesusastraan pada zaman Islam banyak berkembang di daerah sekitar Selat Malaka, daerah Melayu dan Jawa. Pengaruh yang kuat dalam karya sastra pada zaman itu berasal dari Persia. Itu ada ya, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat 1001 Malam ya, karya Abu Nawas. Sistem pemerintahan, akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang pemerintahan. Ini penyebutan nama raja berubah menjadi sunan dan sultan. Sistem pengangkatan raja ya, turun temurun ya. Sistem kalender Islam berdasarkan peredaran bulan. Kalau yang tahun Saka berdasarkan peredaran bumi ke matahari ya. Itu perubahannya, itu kalender atau diagram peredaran bulan ya, mengitari bumi dan matahari. Filsafat atau tasawuf, ini filsafat itu berpikir untuk mencari kebenaran hakiki, aliran kebatinan, karisma wali, filsafat seni budaya. Ini latihan ya, bisa ditulis ini gelar-gelar kebangsaan dan sebagainya. Ini ada 8 soal kalau nggak salah, ini bisa di screenshot atau di copy. Ini nomor 4 sampai 7 juga bisa di screenshot atau di copy. Nah, ini 8 sampai 10 ya, 10 soal ya, bukan 8 ya. Bisa di screenshot atau di copy dan ditulis di catatan. Ini referensinya. Ini yang menyusun pusat belajar siswa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.